warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perancangan basis data pada aplikasi Tokopedia. Yang pertama, adalah business rules. Jadi ada verifikasi penjual, yaitu proses yang melibatkan pengiriman dokumen dan informasi yang relevan. Yang kedua adalah penayangan produk, yaitu penjual memberikan informasi dan deskripsi produk yang akurat. Yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual, yaitu penjual memastikan bahwa mereka memiliki hak dan izin yang diperlukan untuk menjual produk yang dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, atau paten. Yang yang selanjutnya adalah pembayaran dan transaksi, yaitu Tokopedia memiliki aturan terkait metode pembayaran, proses transaksi, dan kebijakan pengembalian dana. Dan yang terakhir adalah ulasan dan masukan pengguna, yaitu Tokopedia meminta pembeli untuk memberikan ulasan dan masukan tentang pengalaman mereka dengan penjual di Tokopedia. Selanjutnya adalah proses bisnis. Yang pertama adalah pendaftaran penjual, yaitu calon penjual harus membuat akun di Tokopedia, setelah itu mendaftar sebagai penjual. Yang kedua adalah penyusunan listing produk, yaitu setelah pendaftaran, penjual dapat membuat daftar produk mereka di platform Tokopedia. Ini melibatkan penulisan deskripsi produk, mengunggah gambar, menentukan harga, ketersediaan, dan informasi lainnya yang relevan. Selanjutnya adalah verifikasi produk, yaitu Tokopedia melakukan verifikasi terhadap produk yang diunggah oleh penjual untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah transaksi dan pembayaran. Ketika melakukan pembelian melalui platform Tokopedia, proses transaksi dan pembayaran dilakukan secara online. Pembeli juga dapat memilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer antar bank, e-wallet, atau pembayaran dengan kartu kredit. Selanjutnya adalah pengiriman, yaitu setelah pembayaran selesai, penjual akan mengatur pengiriman barang sesuai dengan pilihan pengiriman yang tersedia, seperti jasa kurir atau pengembalian langsung di toko fisik. Selanjutnya adalah pengembalian barang. Jika terjadi pengembalian barang oleh pembeli, Tokopedia memiliki kebijakan pengembalian yang memfasilitasi proses ini. Penjual mengharapkan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk menerima pengembalian dan memberikan pengembalian dana kepada pembeli jika itu diperlukan. Selanjutnya adalah ulasan dan rating. Setelah transaksi selesai, pembeli dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap pengalaman mereka dengan penjual. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan, yaitu Tokopedia memiliki tim layanan pelanggan yang siap membantu penjual dan pembeli dalam menangani pertanyaan, masalah, atau keluhan yang mungkin timbul selama penggunaan platform. Selanjutnya adalah problem domain, yaitu sistem penjualan online di Indonesia sudah sangat menjamur sehingga membuat masyarakat umum beralih dari sistem konvensional atau pembelian offline menjadi pembelian online. Namun, banyaknya pasar online yang tersedia tidak menyajikan katalog produk secara spesifik sehingga katalog menjadi tercampur. Memang semua pasar online sudah menyajikan fitur pencarian per katalog, tetapi pasar online tersebut tetap menjual barang dari berbagai macam katalog yang membuat pasar online tersebut tidak mempunyai spesialisasi di bidang tertentu. Lalu selanjutnya ada tabel ERD. Di sini ada kotak relasi, yaitu menjual. Yang pertama relasinya itu sama produk, itu one to many. Terus dia memiliki entitas, itu ada 5. Yang pertama ada produk ID, produk name, produk harga, lalu yang terakhir ada produk merek. Selanjutnya atribut yang selanjutnya adalah customer. Relasinya itu one to many juga. Itu entitasnya itu ada customer ID, terus customer first name, customer last name, customer email, sama customer address. Lalu selanjutnya ada atribut user.
Itu entitasnya ada dia relasinya itu one to one. Itu entitasnya ada 5, itu user ID, username, email, password, sama status. Terus selanjutnya ada order, atribut order itu punya relasinya itu one to one. Entitasnya itu ada order ID, customer name, order subtotal, sama order delivery. Lalu yang terakhir ada kategoris. Itu entitasnya ada 2, itu cat ID sama cat underscore name. Nah, terus ada tabel relasional itu sama kayak yang sebelumnya itu ada kategoris produk, users, orders, users sama customers. Untuk di kategori sendiri di primary key-nya itu kategorisnya adalah kategoris ID. Kemudian primary key di produk itu adalah product ID, terus primary key di order ID, orders itu adalah order ID, primary key di users itu adalah user ID, dan primary key customer itu di customer ID. Nanti itu dari primary key kategoris itu akan berkesinambungan ke foreign key-nya di produk. Kemudian primary key produk akan berkesinambungan di foreign key-nya si orders-nya. Kemudian primary key orders akan berkesinambungan di foreign key user sama customers. Selanjutnya ini ada satu NF atau first normal form. First normal form adalah bentuk normal pertama properti relasi dalam database relasional. Dari data yang sudah ada, kita mendapatkan first normal form seperti ini. Dan selanjutnya, kita akan membuat second normal form. Second normal form sendiri itu adalah kita harus menentukan atribut mana yang mengandung partial dependency dan juga full functional dependency. Di mana partial dependency adalah atribut yang bergantung pada sebagian. Jadi, di masing-masing tabel itu mempunyai ID dan satu full functional dependency. Selanjutnya ada third normal form. Third normal form adalah relasi yang memenuhi satu NF dan 2 NF, dan atribut yang bukan primary key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Kita bisa melihat contohnya yang ada di sini. Setelah dari second normal form, kita bikin third normal form. Nah, berikut adalah interpretasi dari tabel normal form ke DDL dan DML-nya. Lalu untuk DDL-nya sendiri itu adalah merupakan beberapa perintah yang merupakan seperti create, alter, drop, truncate, dan rename. Kemudian untuk DML-nya sendiri itu adalah perintah seperti select, insert, update, dan delete. Nah, kemudian yang pertama ini adalah DBML dari si kategoris, orders, kemudian ada customer juga, produk, terus yang terakhir itu nanti ada dari yang usersnya. Nah, di sini kami akan mendemokan bagaimana caranya untuk membuat tabel pada Heidi SQL-nya. Nah, lalu untuk demo Heidi SQL-nya atau cara kita menginterpretasikan dari tabel 3NF-nya tadi ke bagian SQL-nya itu, yang pertama adalah kita create database. Ini create database. Karena kita akan mau buat database dari Tokopedia, maka kita akan tulis create database dari PT underscore Tokopedia. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat database, maka udah muncul di sebelah kanan sini adalah PT Tokopedia. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat tabel dari kategoris. Jadi di sini kita akan buat create tabel dari kategoris.
Nah, kategoris tadi terdiri dari kategoris ID. Nah, itu kita akan pakai integer dengan 10 karakter. Kemudian ada nama dari kategori tersebut. Kita pakai varchar. Sepanjang 255 karakter. Terus udah kayak gini. Kemudian kita Fn F9. Nah, di sini udah ada keluar si tabel dari kategoris tersebut. Nah, ini di sini udah keluar tabel dari kategorisnya tadi. Di sini udah ada. Terus karena ini belum ada datanya, makanya kita masukinnya adalah dengan cara insert into kategoris. Yang diisinya itu ini dihapus. Terus ini juga dihapus. Terus nah lalu kita kasih values. Nah, di bawahnya kita isi values dari si tabel kategoris tadi yang ada di 3NF. Jadi kategori ID yang pertama adalah 11. Kemudian nama kategorinya adalah makanan dan minuman. Lalu ditutup kurung. Kemudian yang kedua, ID-nya itu 22. Lalu namanya adalah kesehatan. Terus yang ketiga, ID-nya adalah 33, namanya elektronik. Terus yang keempat, itu ada 44, nama dari ininya adalah Toserba. Lalu ada yang kelima adalah 55, nama dari kategorinya adalah kecantikan. Nah, bentar. Nah, udah dari sini kita tutup kurung, dikasih titik koma, lalu kita interpretasi dengan Fn F9. Bentar. Nah, ini Fn F9. Nah, ini udah masuk ke di data tabel di sini. Kita refresh dulu. Nah, ini udah keluar si tabel dari kategoris dari 3NF-nya. Kemudian yang selanjutnya kita mau buat tabel dari si produknya. Nah, sebenarnya di sini udah ada tabel produknya. Nah, karena tadi udah ada step by step dari yang tabel kategoris, selanjutnya untuk tabel customer itu juga sama yang awalnya. Tapi kemudian datanya seperti ini hasilnya. Untuk orders juga sama. Untuk step by step-nya seperti membuat tabel kategoris. Nanti hasilnya juga seperti ini. Hasil untuk interpretasinya. Untuk tabel produk juga sama step by step-nya. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada tabel users. Itu juga sama step by step-nya. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian sekian interpretasi atau demo dari saya mengenai SQL ya. Sekian presentasi dari kelompok 7, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.